Halo sahabat Sapi Bagus, jumpa lagi bersama kami di Sapi Bagus TV, inspirasi dunia sapi. Gimana? Udah siap tambah wawasan belum hari ini? Sapi Bagus udah siapin video webinar dengan materi menarik nih. Simak sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya dulu dong, biar makin semangat kita belajarnya. Oke deh kalau gitu, let's go! Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding Partnership menyelenggarakan webinar bertajuk Potensi Model Pembiakan Sapi di Indonesia pada hari Kamis 4 Juni 2020 lalu. Webinar ini diunggah ke akun YouTube mereka yang bernama IA Red Meat Cattle. Dalam webinar tersebut, salah satu pemateri yang diundang adalah Muhammad Husni Tamrin, selaku perwakilan Badan Usaha Milik Petani PT Cahaya Abadi Petani, Kalimantan Selatan. Beliau menyampaikan materi dengan judul Model Pembiakan Sapi di Pengembalaan Terbuka. Beliau sempat menjelaskan perjalanan PT Cahaya Abadi Petani yang berawal dari sebuah pondok pesantren yang memiliki tujuan untuk membekali para santri dengan ilmu berternak sapi. Terinspirasi dari surat pertama dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. BUMP PT CAP sudah melakukan program pembiakan sapi Bali sejak sebelum bekerja sama dengan IACCB. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, yuk kita simak presentasi beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta. Salam kenal, nama saya Muhammad Husni Tamrin. Saya dari Badan Usaha Milik Petani PT Cahaya Abadi Petani Kalimantan Selatan. Kita melakukan kegiatan pembiakan sapi dari sebelum kita kerjasama dengan IACCB. Sebenarnya telah melakukan kegiatan pembiakan sapi, tapi sapi Bali. Pada tahun 2017 itu kita memulai kerjasama dengan pihak IACCB dengan mencoba untuk melakukan pembiakan sapi Brahman Cross. Kegiatan ini kita lakukan adalah latar belakang kegiatan kita dari pondok pesantren, Pak. Pondok pesantren yang tujuannya adalah kita berkeinginan untuk membekali para santri kita dengan keterampilan bidang pertanian, khususnya peternakan. Itu semua karena pondok pesantren punya pandangan Al-Quran, surah pertama adalah Al-Baqarah. Oleh karena itu kita memandang bahwa Al-Baqarah itu sapi betina. Maka ada hikmah yang besar kita melakukan pembiakan sapi tersebut. Maka dengan niat itu, pondok pesantren mempunyai lahan terbuka yang cukup luas, 400 sampai 500 hektar. Dan juga dari situ kita bekerja sama atau dibimbing oleh Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani Indonesia dalam rangka penguatan kelembagaan petani dan juga jejaring kerja petani itu sendiri. Dari situ terbentuklah Badan Usaha Milik Petani PT Cahaya Abadi Petani. Dari situ adalah latar belakang pembiakan yang kita lakukan. Lanjut, pembiakan yang kita lakukan di sistem manajemennya adalah kita melakukan pembiakan dengan sistem open grazing, artinya terbuka di lapangan terbuka, bukan integrasi tapi lapangan pastura. Yang kita lakukan adalah open grazing kita di lahan 400 sampai 500 hektar, tapi kemarin hasil perhitungan dari pengukuran dari pihak IACCB bahwa ada 120 hektar itu yang bisa dikembangkan dengan baik pasturanya. Dan juga pemeliharaan kita adalah dengan sistem kawin alami, kawin alam dengan perbandingan 5% pejantan. Awal mula kita melakukan kerjasama dari IACCB adalah kita mendapatkan sejumlah 111 ekor sapi dari pihak IACCB untuk dikembangkan di tempat kita. Dalam sistem grazing ini, pakan hijauan yang kita berikan adalah memanfaatkan hijauan yang ada di lapangan grazing kita, dan juga kita berikan tambahan pakan konsentrat berupa bungkil sawit
yang juga itu kita dapatkan dari BKB yang bisa kerjasama dengan kita dalam membantu petani kecil tentunya. Sarana yang kita miliki adalah sarana penampungan sementara sapi untuk melakukan BKB, pemeriksa atau penampungan sapi yang sakit atau yang memerlukan perlakuan khusus dari kita. Yang kita lakukan dalam sistem grazing ini adalah pencatatan semua kegiatan yang kita lakukan selama pemeliharaan. Dan itu kita gunakan untuk menentukan apa keputusan-keputusan yang harus kita lakukan terhadap ternak yang kita, baik itu sapi, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, sama per 3 bulan kita lakukan pemeriksaan kebuntingan. Nah, kalau di situ ada beberapa didapati sapi yang harus kita keluarkan atau kita kaling. Nah, manajemen pakan hijauan yang kita lakukan adalah selain daripada memanfaatkan rumput, kita juga melakukan perbaikan atau penanaman rumput khusus yang kualitasnya lebih baik daripada rumput alam. Pengelolaan rumput itu adalah bagi sistem open grazing adalah merupakan kunci utama dalam melakukan pembiakan. Karena dengan tercukupinya hijauan di lapangan open grazing itu akan menentukan kenyamanan ternak itu sendiri. Dalam kegiatan pembiakan sapi yang kita lakukan, beberapa hasil pencatatan kita adalah beberapa capaian bahwa pembiakan di open grazing itu kita mendapatkan biaya indukan per ekor per hari itu di 3.200, itu biaya indukan. Kalau yang anak itu 2.700 per ekor per hari. Dari situ produksi, kalau kita bandingkan dengan sapi yang didatangkan dari luar, maka biaya kita masih di 35.000 per kilo. Maka kalau kita bandingkan dengan sapi impor masih di bawah, sapi kita masih lebih murah seperti itu. Maka sistem ini mungkin lebih bisa dikembangkan di Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan Selatan masih banyak lahan luas yang bisa dikembangkan untuk sistem open grazing itu sendiri. Baik itu memanfaatkan lahan tambang dan sebagainya. Capaian pembiakan sapi yang kita lakukan dari tahun 2017 11 Agustus tepatnya, dari 111 sekarang sudah berkembang populasinya 241 ekor akhir bulan kemarin. Jadi cukup baik dikembangkan. Yang ada tantangan yang kita dapati di peternak kecil seperti kita. Pertama, SDM kita. SDM itu kapasitas untuk melakukan perlu kapasitas SDM yang baik tentunya. Namun di kita belum terkelola dengan baik seperti itu. Atau memang agak susah karena pelaksana kita semua adalah kebanyakan dari santri, Pak. Sehingga ya bahasanya kalau orang biasa baca kitab disuruh pegang sapi agak canggung seperti itu. Perlu SDM kita tingkatkan. Juga pakan. Kalau open grazing di Kalimantan Selatan yang jadi kendala ketika musim kemarau itu sangat sapi ya sangat tergantung dengan hijauan, jadi perlu perbaikan yang bagus. Yang ketiga, kendala yang kita hadapi adalah produk permodalan kelembagaan keuangan yang saya kira belum sesuai dengan modal pembiakan sapi yang dilakukan oleh petani. Juga mungkin akses permodalan, pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa program masuk KUR dan sebagainya, namun aplikasi di lapangan tidak semudah yang disampaikan seperti itu. Juga penerapan teknologi yang juga belum bisa secara maksimal berkaitan dengan SDM kita, juga berkaitan dengan permodalan kita. Sebagai petani kecil tidak mampu untuk mempunyai teknologi tersebut. Ini juga jadi permasalahan bagi kita sebagai petani kecil. Beda dengan BKB itu perusahaan besar sehingga tidak ada masalah bagi mereka. Bagi sistem pengembalaan terbuka memiliki keunggulan kompetitif dilihat dari biaya produksi sapi bakalan, lumayan jauh perbedaannya. Investasi cukup rendah tanpa dihitung biaya lahan. Pemanfaatan lahan marginal itu lebih produktif.
dapat diadopsi di lahan yang belum dimanfaatkan seperti eks tambang dan lain-lain. Capaian komersial tergantung dari manajemen pemeliharaan dan pengembangan pastura yang berkualitas. Ini adalah sebagian daripada kesimpulan-kesimpulan yang kita simpulkan. Dan juga dalam ini dukungan pemerintah sangat diperlukan, tapi alhamdulillah saya sudah dapat dukungan dari Lolit. Baik, Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni informasinya. Untuk sahabat sapi bagus yang membutuhkan kardiofit, untuk vitamin, dan penyembuh sapi roboh, bisa langsung menghubungi Sapi Bagus Farm di kontak person berikut ini. Wah, gimana sahabat? Keren banget ya materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau mau nonton video fullnya, bisa cari di channel IA Red Meat Cattle. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, sapi bagus.